Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Yulidayana. Saya merupakan petugas laboratorium di Puskesmas Sindaraya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang screening triple eliminasi, yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil. Nah, sebelumnya, di mana sih screening triple eliminasi pada ibu hamil ini dapat dilakukan? Screening triple eliminasi ini dapat dilakukan di Puskesmas Sindaraya pada pelayanan ANC atau Antenatal Care melalui ruangan KIA. Dari ruangan KIA diberi rujukan ke ruangan laboratorium untuk melakukan screening pemeriksaan triple eliminasi ini. Nah, sebelumnya, pemeriksaan triple eliminasi ini didasari dari Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang penularan triple eliminasi dari ibu ke anak. Di sini wajib bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi. Apa sih screening triple eliminasi itu? Screening eliminasi itu merupakan pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Ini merupakan deteksi dini gejala tanda ciri yang mengancam. Dilaksanakan saat pelayanan antenatal atau ANC dan merupakan upaya pencegahan penularan penyakit dari ibu yang terinfeksi ke anaknya selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ibu dapat menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Penularan HIV ini dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, parenteral atau melalui darah, cairan tubuh, atau organ donor yang telah ditransplantasi, dan yang ketiga yaitu melalui perinatal, di mana transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin melalui plasenta. Tenang aja bunda, HIV tidak akan menular melalui gigitan nyamuk, berjabat tangan, tinggal serumah, berciuman, berpelukan, dan makan bersama sepiring ataupun segelas. Tanda dan gejala HIV ini ada 4. Yang pertama yaitu demam. Demamnya itu bisa mencapai 102 derajat Fahrenheit. Yang kedua yaitu nyeri otot, sendi, dan getah bening bengkak. Ini bermunculan penyakit yang gejala ini termasuk flu. Namun ketika kelenjar getah bening telah membengkak, sebaiknya segera kita periksakan. Yang ketiga yaitu penurunan berat badan dan berkeringat di malam hari. Penurunan berat badan ini bisa disertai karena diare berat. Yang keempat yaitu ruam pada kulit. Salah satu gejalanya yang berkaitan dengan penurunan sistem imun kita. Kapan sih screening HIV ini dilakukan? Nah, bunda, screening ini dilakukan sejak trimester pertama. Jika negatif, screening dapat dilakukan pada trimester ketiga pada ibu hamil yang berisiko tinggi. Jika positif, penanganan lanjutan dari berbagai dokter spesialis dan pemberian obat antivirus, persalinan, dan penanganan bayi baru lahir. Kita masuk ke penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini dapat ditandai dan gejalanya itu ada 3. Yang pertama dimulai dari primer, sekunder, dan tersier. Primer ini seperti luka kecil, tapi tidak nyeri di mulut, kelamin, dan anus. Sedangkan tanda gejala sekunder yaitu ruam pada telapak tangan dan kaki, tapi tidak gatal, bercak coklat kemerahan. Dan tanda tersier atau yang paling tinggi yaitu kerusakan otak, jantung, hati, tulang, sendi, sampai kematian. Ini penyakit menular dari ibu ke janin juga melalui plasenta. Tingkat gejala sifilis atau penyakit raja singa bunda ada 3. Yang pertama, tingkat pertamanya itu muncul pada 2-4 minggu setelah terjadi infeksi dalam bentuk luka yang tidak terasa sakit. Dan tingkat yang kedua yaitu dimulai dari 6-12 minggu kemudian. Cirinya demam, muncul benjolan bersisik pada penis, vagina, ataupun mulut. Dan tingkat yang terakhir yaitu muncul setelah 10-40 tahun infeksi awal. Cirinya dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan jantung, daya ingat menurun, mengalami kelumpuhan, dan terjadi masalah pada keseimbangan tubuh. Nah, kapan sih screening sifilis ini dapat dilakukan bunda? Seperti screening HIV sama, screening sifilis ini dapat dilakukan pada trimester awal, akan dilakukan dengan melalui pemeriksaan darah rapid VDRL. Kalau untuk RPL-nya mungkin ada tindak lanjutan dari VDRL yang positif.
Pada bumi dalam risiko tinggi, jika hasil negatif perlu diulang pada trimester ketiga, terutama pada mereka pengguna obat-obatan, pekerja seks, punya penyakit menular seksual. Jika terdiagnosis sifilis, jangan takut Bunda, maka dokter akan memberikan terapi antibiotik. Hepatitis B pada ibu hamil. Hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Bayi yang baru lahir dari ibu positif hepatitis B wajib mendapatkan imunisasi HB0 dan imunoglobulin maksimal 12 jam setelah kelahiran. Sang ibu akan mendapat perawatan seperti terapi antivirus. Ketahuilah Bunda, hepatitis B ini dapat menular melalui hubungan seksual, melalui air liur dan keringat, melalui penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita, dan melalui transfusi darah. Nah, hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Gejalanya yaitu rasa sakit di daerah perut, urin kita berwarna gelap, demam, nyeri sendi, kehilangan selera makan, mual dan muntah, lemah dan lelah, kulit dan mata kita berwarna kuning. Segera periksakan ke dokter jika kita mengalami gejala-gejala. Lakukan suntik vaksinasi hepatitis B dan terapkan gaya hidup sehat agar tidak terjangkit penyakit hepatitis B ini. Sama seperti HIV, sifilis, hepatitis B ini Bunda dapat kita periksakan pada trimester pertama. Jika negatif, vaksinasi hepatitis B saat hamil akan menghindari tindakan beresiko tinggi tertular hepatitis B. Jika positif, penanganan lanjutan dokter spesialis dan kemudian penanganan khusus. Tenang aja Bunda, pencegahan yang dapat dilakukan jika kita terinfeksi ketiga penyakit ini dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu A. Absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang kedua itu B. Be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. Yang ketiga yaitu memakai kondom saat melakukan hubungan. Dan yang keempat yaitu tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir yaitu aktif mencari informasi yang benar. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai screening triple eliminasi pada ibu hamil. Yuk Bunda ke Puskesmas Indaraya melakukan pelayanan ANC untuk memeriksakan status triple eliminasinya agar bayi kita dapat tercegah dari penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis B. Terima kasih.